Di antara deru ombak pantai selatan Lombok dan bisikan angin yang menyapu tebing-tebing karang yang menjulang tinggi, terukir sebuah kisah cinta yang begitu agung, namun berakhir dengan pengorbanan yang tak terpikirkan. Ini adalah legenda tentang seorang putri yang kecantikannya menerangi seluruh penjuru dunia, namun hatinya memilih jalan kegelapan untuk menyelamatkan rakyatnya. Kisah ini bukan tentang kebahagiaan yang abadi, melainkan tentang cinta sejati yang dimanifestasikan dalam tindakan paling mulia, mengorbankan diri sendiri demi kedamaian. Inilah cerita pilu nan abadi tentang Putri Mandalika, seorang putri yang menjadi simbol kasih sayang dan pengorbanan yang tak pernah lekang oleh waktu. Jauh sebelum gema pariwisata modern menyentuh teluk-teluknya yang mempesona, Lombok adalah sebuah pulau yang makmur dan damai. Di sisi selatan, tepatnya di sebuah lembah subur bernama Tonjang Beru, berdiri sebuah kerajaan yang dipimpin oleh Raja Tonjang Beru dan permaisurinya, Dewi Sranting. Mereka adalah pemimpin yang arif, adil dan dicintai oleh seluruh rakyatnya. Kehidupan di kerajaan itu begitu tentram dan harmonis. Petani bekerja dengan riang di ladang yang subur, para nelayan menyanyikan lagu-lagu gembira saat melaut, dan anak-anak bermain tanpa rasa khawatir di bawah rindangnya pohon-pohon. Kehidupan di Tonjang Beru adalah sebuah lukisan surga dunia. Hingga pada suatu hari, takdir menganugerahi mereka seorang putri dengan kecantikan yang tak ada bandingannya. Namanya adalah Mandalika. Putri Mandalika tumbuh menjadi gadis yang tidak hanya cantik secara fisik, tetapi juga memiliki hati yang mulia, jiwa yang lembut, dan pikiran yang cerdas. Rambutnya hitam legam terurai, kulitnya sehalus pualam, dan matanya memancarkan kedamaian seperti lautan yang tenang. Ia tidak menghabiskan waktunya di dalam istana, melainkan sering turun ke tengah-tengah rakyatnya, mendengarkan keluhan mereka, dan berbagi cerita dengan anak-anak. Ia memiliki kebijaksanaan yang jauh melampaui usianya, dan setiap kata yang keluar dari bibirnya adalah kata-kata yang menenangkan. Kecantikannya yang tiada tara ini membawa sebuah petaka, kabar tentang parasnya yang memukau menyebar ke seluruh penjuru negeri, bahkan hingga ke kerajaan-kerajaan tetangga yang jauh di seberang lautan. Para pangeran dari berbagai kerajaan pun mulai berdatangan, bukan hanya dari Lombok tetapi juga dari kerajaan-kerajaan di sekitar pulau. Mereka berbondong-bondong datang untuk melamar, berharap bisa mempersunting Putri Mandalika dan membawa pulang permata terindah dari Tonjang Beru. Di antara para pelamar itu, dua pangeran yang paling menonjol dan memiliki kekuatan besar adalah Pangeran Bumbang dari Kerajaan Bumbang dan Pangeran Buleleng dari Kerajaan Buleleng. Keduanya datang dengan iring-iringan prajurit yang gagah perkasa dan persembahan yang tak ternilai harganya, menunjukkan kekayaan dan kekuasaan masing-masing. Pangeran Bumbang adalah sosok yang gagah berani, penuh ambisi dan berapi-api. Ia datang dengan kuda perang yang gagah, membawa permata dan emas batangan. Sifatnya yang keras membuatnya ingin mendapatkan apapun yang ia inginkan, termasuk Putri Mandalika, dengan cara apapun, bahkan jika harus berperang. Sementara itu, Pangeran Buleleng adalah pria yang tenang, bijaksana dan memiliki hati yang tulus. Ia datang dengan kapal-kapal layar yang anggun, membawa sutra-sutra terbaik dan rempah-rempah langka. Ia mencintai Mandalika dengan penuh rasa hormat, namun ia tak ingin melihat ada orang lain yang memilikinya. Persaingan di antara keduanya begitu sengit, dan persaingan ini menjalar hingga ke para pengikut mereka. Rakyat mulai terbagi menjadi dua kubu dan suasana damai di Lombok perlahan mulai berubah menjadi penuh ketegangan. Setiap hari istana Raja Tonjang Beru dipenuhi oleh perdebatan dan perselisihan antara para pangeran. Mereka tidak lagi bersaing secara sehat, tetapi mulai menunjukkan kekuatan dan kekuasaan masing-masing, saling mengancam dan membanggakan diri. Raja dan Ratu Mandalika begitu khawatir. Mereka mencoba menengahi, memberikan nasihat, dan meminta Mandalika untuk segera membuat keputusan. Namun Mandalika sendiri dilanda kegelisahan yang luar biasa. Ia adalah seorang putri yang bijaksana. Ia tahu bahwa jika ia memilih salah satu, maka pangeran yang lain pasti akan murka dan membawa pasukannya untuk berperang. Perang saudara akan pecah, dan rakyat yang dicintainya akan menjadi korban. Setiap malam Mandalika tidak bisa tidur. Ia duduk di balkon istana, memandangi langit malam yang dipenuhi bintang. Hatinya terasa sesesak dada. Air matanya seringkali menetes diam-diam, membasahi bantalnya. Ayah bunda, bisiknya dalam hati. Apa yang harus hamba lakukan? Hamba tidak ingin menjadi penyebab pertumpahan darah.
Bagaimana mungkin hamba bisa bahagia di atas penderitaan rakyat yang hamba cintai? Ia mencoba memikirkan setiap kemungkinan, namun setiap jalan yang ia pilih selalu mengarah pada satu hal, peperangan dan kehancuran. Pilihan yang ada begitu pahit, memilih salah satu dan melihat perang saudara pecah, atau menolak semuanya dan menjadi musuh bagi setiap kerajaan yang merasa dihinakan. Dua-duanya adalah jalan yang akan membawa penderitaan bagi rakyatnya. Hingga pada suatu hari, para pangeran kehilangan kesabaran. Mereka menuntut Mandalika untuk segera membuat keputusan. Mereka mulai memobilisasi pasukan, menyiapkan busur panah dan pedang-pedang tajam. Keadaan menjadi sangat genting. Raja Tonjang Beru akhirnya membuat pengumuman. Mandalika akan membuat keputusannya pada hari ke-20 bulan ke-10 di Pantai Seger. Hari itu fajar menyingsing di atas Pantai Seger, disaksikan oleh ribuan pasang mata. Ribuan rakyat dari segala penjuru, para pangeran dengan pasukan mereka yang siap tempur, dan tetua adat semuanya berkumpul. Suasana begitu mencekam, udara terasa berat, dipenuhi oleh ketegangan yang menunggu letusan. Mandalika muncul di hadapan mereka, mengenakan busana yang paling indah, dengan senyum yang menawan namun menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia naik ke atas sebuah batu karang yang menjorok ke laut, dan semua mata tertuju padanya. Segenap hati rakyat dan para pangeran berdebar kencang, menantikan nama yang akan ia sebut. Namun yang keluar dari bibir mungilnya bukanlah nama seorang pangeran, melainkan sebuah pidato yang menggetarkan. Wahai para pangeran dan seluruh rakyatku, kalian datang ke sini untuk mendengar keputusanku. Kalian datang ke sini untuk memperebutkan diriku. Tapi dengarlah, cinta sejati bukanlah tentang memiliki. Cinta sejati adalah tentang memberi, tentang melindungi dan tentang kedamaian. Aku tidak bisa memilih salah satu dari kalian, karena aku tidak ingin melihat darah rakyatku tertumpah hanya demi diriku. Kecantikan yang kalian puja hanyalah fana. Ia tidak pantas menjadi alasan bagi peperangan. Kata-kata Mandalika mengheningkan seluruh pantai. Para pangeran terdiam dan rakyat menahan napas. Namun mata Mandalika tak lagi menatap para pangeran. Ia menatap lautan yang membentang luas di hadapannya. Aku adalah milik seluruh rakyat Lombok. Cinta ini adalah milik kalian semua. Ucapnya dengan suara bergetar. Air matanya mulai mengalir di pipinya. Dan demi kedamaian aku menyerahkan diriku kepada alam. Tiba-tiba ia merentangkan kedua tangannya lebar-lebar. Angin berembus kencang menggulung rambutnya. Tanpa ada yang menyangka, Mandalika melompat ke dalam lautan yang berombak. Air laut yang semula tenang kini bergejolak ganas, seolah menelan kecantikan sang putri. Para pangeran, para prajurit dan seluruh rakyat terkejut, berteriak histeris, mencoba menyelamatkan sang putri. Namun semuanya terlambat. Tubuh Mandalika menghilang di telan gelombang. Mereka hanya melihat riak-riak air yang terus bergolak, dan tak ada lagi tanda-tanda keberadaannya. Setelah pengorbanan Mandalika, sebuah keajaiban terjadi. Lautan yang tadinya bergolak kini menjadi tenang. Langit yang mendung perlahan-lahan cerah. Para pangeran yang tadinya siap berperang kini terdiam, diliputi rasa penyesalan yang mendalam. Mereka mengerti makna dari pengorbanan Mandalika. Mereka malu atas kebodohan dan keserakahan mereka. Perang pun batal, dan kedamaian kembali ke Lombok. Namun kesedihan atas hilangnya sang putri tetap mengendap di hati seluruh rakyat. Beberapa hari kemudian, saat fajar menyingsing, sebuah fenomena aneh terjadi. Dari dalam laut muncul ribuan, bahkan jutaan cacing laut kecil berwarna-warni yang begitu indah. Cacing-cacing itu berenang ke permukaan, seolah sedang menari di antara gelombang. Rakyat percaya cacing-cacing inilah perwujudan dari semangat dan pengorbanan Putri Mandalika. Kecantikan sang putri tidak menghilang, melainkan menyatu dengan alam menjadi nyale sebutan untuk cacing-cacing laut itu. Sejak saat itu, setiap tahun pada bulan Februari atau Maret, rakyat Lombok merayakan tradisi bau nyale, menangkap nyale, sebagai bentuk perayaan dan pengingat akan pengorbanan Putri Mandalika. Kisah Putri Mandalika adalah sebuah epos tentang cinta dan pengorbanan yang takkan lekang oleh waktu. Ia mengajarkan kita bahwa cinta sejati bukanlah tentang memuaskan hasrat diri sendiri, melainkan tentang melindungi dan memberikan kedamaian bagi orang-orang yang dicintai. Pengorbanannya tidak sia-sia, karena ia berhasil menyatukan sebuah pulau dan menciptakan tradisi yang terus hidup hingga kini. Jika Anda ingin terus mendengarkan kisah-kisah legenda dan mitos menarik lainnya dari berbagai penjuru Nusantara, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video kami berikutnya. Mari kita lestarikan kekayaan budaya dan cerita rakyat Indonesia bersama-sama.